Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sukihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada hari ini kita melanjutkan topik yaitu 5 macam daripada kekayaan upasaka dan upasika. Ya, jadi kalau kemarin kita membahas mengenai secara duniawi ya, bagaimana Anda secara duniawi memiliki kekayaan, cara-cara memperoleh kekayaan, ada mata pencaharian benar di sana dan seterusnya. Dan pada hari ini kita akan membahas mengenai 5 kekayaan daripada upasaka dan upasika ya. Jadi kalau misalnya umat awam biasa, bedanya apa Bante? Upasaka, upasika. Kalau umat awam biasa, maksudnya yang biasa-biasa, mereka belum memiliki keyakinan yang kuat kepada Triratna, atau juga mereka yang misalnya, ya kalau di Indonesia bilang belum diwisudi, nah biasanya dikategorikan sebagai umat biasa, ya maksudnya belum disapa, belum dibilang sebagai upasaka, upasika. Biasanya upasaka, upasika itu dibilang kalau sudah istilahnya diwisudi ya, atau sudah memiliki keyakinan yang kuat kepada Triratna. Nah jadi sekarang kira-kira apa saja yang menjadi kekayaan daripada seseorang yang sudah bertekad dan berlindung kepada Triratna. Nah mungkin nanti sambil ada 5 slide, nanti sambil Bante menjelaskan, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan ya. Nah yang pertama Bapak Ibu adalah kekayaan yang pertama, dia dikaruniai dengan keyakinan ya. Dia dikaruniai dengan keyakinan. Nah, keyakinan sama siapa yang menjadi kekayaan daripada seorang upasaka dan upasika? Tentunya keyakinan terhadap Triratna. Ya, apapun yang terjadi, Triratna sebagai pelindung saya sampai saya mencapai pencerahan. Nah, ini adalah kekayaan yang pertama. Bisa nggak Bapak Ibu seperti itu? Ya, kalau misalnya kita bilang seperti Anatta Pindika. Anatta Pindika di mana ketika dia juga adalah seorang upasaka upasika, ya, umat awam seperti Bapak Ibu juga. Beliau juga seorang businessman, ya, seorang pengusaha, dan beliau sudah banyak membantu wihara, terutama Jetawana Arama, dan satu ketika kemudian dia jatuh miskin. Tetapi di dalam cerita, walaupun si Anatta Pindika ini menjadi miskin, ya, tetapi Anatta Pindika memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Buddha Dhamma. Nah, jadi inilah adalah plus poin, ya, satu poin yang kokoh, yang tidak tergoyahkan. Nah, apakah kita sebagai umat juga seperti itu? Ya, jadi yang kita harus contoh adalah seperti Anatta Pindika, bagaimana dia memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Buddha Dhamma dan siapapun tidak bisa menggoyahkan keyakinannya itu. Itu hebatnya ya. Dewa berkata, aduh ngapain? Tuh kan gara-gara kamu berdana sama Buddha, kamu jatuh miskin. Ya, teman-teman juga ngatain dia, semuanya ngatain, tetapi keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah yang utama bagi Anatta Pindika. Dan di akhir hidup, dia juga bisa mencapai tingkat kesucian. Nah, oleh karena itulah, ini adalah kekayaan yang pertama bagi Anda sebagai seorang upasaka dan upasika. Sudah kuat belum? Ya, kalau belum kuat, ya itu berarti kita belum kaya. Ya, kita belum memiliki kekayaan yang baik kalau kita belum kuat dalam keyakinannya. Nah, berikutnya
setelah Anda memiliki keyakinan yang kuat. Ya, yang kedua adalah kita memiliki kemurnian daripada sila, ya. Kemurnian daripada sila ini adalah kekayaan yang kedua. Ya, ini adalah kekayaan yang kedua, kemurnian dari sila. Seseorang yang sudah memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha tentunya akan berusaha untuk mempraktekkan apa yang diajarkan. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau kita sudah yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, pasti kita akan mengikuti jalannya. Salah satu jalannya yaitu bagaimana kita memurnikan sila, yaitu Pancasila. Ya, di sini ada 5 sila bagi Anda sebagai perumah tangga, dan juga ketika hari Uposatha nanti, ya Anda bisa mengikuti 8 sila. Ya, ada beberapa orang juga setahu Bante yang tetap melatih 8 sila walaupun dia di rumah. Nah, jadi ketika kita memiliki keyakinan yang kokoh terhadap Triratna, disitulah kita berusaha untuk juga menjalankan ajarannya. Salah satu ajaran yang penting adalah sila. Sila kita sudah bahas tahun kemarin bagaimana sila sifatnya adem, ya, mendinginkan hati kita, mendinginkan batin kita daripada kilesa-kilesa kita. Nah, jadi inilah yang kedua yang kita butuhkan. Kenapa Bante kita harus berusaha untuk menjalankan sila? Bante kasih contoh kepada Bapak Ibu. Misalnya, bagi Anda yang sedang kuliah ya, seperti tadi ada Alisa. Alisa ini adalah pengurus Buddha Mamaka di Belitung, ya. Dan Dharma yang masih juga kuliah, Willy juga masih kuliah. Mereka ini masih anak kuliah, dan kemudian ketika mereka kuliah, mereka yakin kalau misalnya dia sudah kuliah dan belajar dengan baik, maka dia akan lulus. Ya, maka setelah kita yakin bahwa kita kuliah ini untuk cari kerja nantinya, kita cari kuliah untuk cari ilmu nantinya. Nah, disitulah kita akan berusaha sungguh-sungguh. Nah, sama di dalam juga Bapak Ibu yang selaku pebisnis. Sama, Anda sudah yakin nggak? Saya buka toko nih, pokoknya toko saya harus laku. Betul nggak? Ya, nggak mungkin Anda buka toko, saya mau jual baju, tapi nggak yakin bajunya bisa jualan apa enggak, bajunya bisa laku apa enggak tahun ini. Ya kan, nggak ada begitu kan. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam bisnis misalnya, sudah penuh kematangan, penuh keyakinan, penuh confidence terhadap diri kita sendiri, kemudian kita lakukan. Dan ketika kita lakukan, kita akan melaksanakannya sungguh-sungguh. Ya, kalau bisa buka toko 24 jam sehari. Online maksudnya ya. Nah itu. Kenapa? Karena kita yakin kita akan sukses di dalam bisnis itu. Ya, bagi yang kerja juga sama. Yakin sama perusahaannya, yakin sama karirnya, yakin sama profesinya. Dan ketika kita sudah yakin, kita akan sungguh-sungguh mencapai itu. Sama dengan juga di dalam agama, terutama dalam ajaran Buddha, sama. Kita yakin sama Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya, cara untuk memurnikan pikiran, tubuh, ucapan pikiran kita inilah dengan sarana sila. Nah, oleh karena itulah, yang poin yang kedua dari seorang kekayaan, dari seorang upasaka upasika adalah bagaimana Anda memiliki kemurnian daripada sila itu sendiri. Ya, daripada usaha menjalankan ajaran Buddha itu sendiri. Nah, berikutnya yang ketiga adalah ia tidak memperdulikan firasat-firasat. Dengan kata lain, ia percaya dengan karma. Nah, ini yang penting ya.
selaku umat awam ini sangat penting. Jadi misalnya ketika Xinjia seperti ini, biasanya yang sibuk cari tongsu ya. Ya cari tongsu. Cari peramal. Saya tahun ini ciong sama siapa ya. Willy kamu siapa? Oh mungkin Bante juga ini mungkin ciong sudah deh ya. Jadi bukan seperti, jadi begitu kita Imlek, oh ciong sama ini. Ya nanti supaya hokinya bagus, pakai baju kuning 1 tahun. Ya tiap hari baju kuning. Mau nggak Bapak Ibu? Tiap tahun pakai baju kuning sepanjang tahun. Jadi sama Nera pakai baju begini ya warna kuning. Ya. Nah, ini jadi kita sebagai umat Buddha yang ketiga, kekayaan yang kita punya adalah kita percaya, kita yakin sama karma yang sudah kita perbuat. Kita memang benar, kita melihat ramalan-ramalan, boleh nggak Bante? Boleh. Kita melihat past life, boleh nggak Bante? Silahkan. Kita mencari orang-orang pintar, boleh. Tetapi sebagai umat Buddha yang baik, sebagai upasaka dan upasika, yang poin yang ketiga ini penting, yaitu bagaimana Anda percaya pada karma yang sudah Anda perbuat sendiri. Ya, yang sudah Anda perbuat sendiri. Bukan sama hal-hal yang lain. Ya, jadi Bante mau cerita. Ini cerita dari apa ya? Cerita ini dari Mama Bante sendiri. Mama Bante juga sama ya, dia percaya sama hal-hal yang begitu. Kemudian ketika mungkin tahun berapa itu? Kalau nggak salah waktu itu Bante masih sekitar umur 2 tahun ya, masih kecil. Nah mama saya juga suka ya pergi tempat-tempat begitu peramalan. Satu saat dia pergi ke pergi ke peramal, kemudian peramalnya bilang, begitu dia lihat katanya, dia langsung lihat, dia bilang, tahun ini kamu makan enak saja, ya makan enak aja. Tahun ini kamu happy-happy aja. Karena kenapa? Kamu pasti jalan tahun ini. Ya, dari 10 yang diramal, 9 jalan. Ya, 1 nggak jalan. Nah, jadi ketika mendengar itu, ya namanya kalau Anda mendengar ramalan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, apa yang terjadi? Ada 3 pilihan. Ya, 3 pilihan. Yang pertama, Anda percaya, ya sudah, peramal bilang saya akan jalan, maksudnya saya akan mati tahun ini. Ya sudah, makan enak, happy-happy, mati beneran. Betul. Ya kan? Yang kedua, saya nggak percaya peramal ini. Ya kan? Cari peramal yang lain. Ya, cross check. Cari cari yang lebih sakti ya. Cari yang lebih sakti, mungkin peramalnya nggak cun dan seterusnya. Nggak percaya. Ya, cari second opinion. Yang ketiga, nggak percaya tetapi ingin membuktikan apa yang peramal itu sampaikan itu nggak benar. Nah, jadi ketika Bapak Ibu mendengarkan ramalan, apa yang Anda ambil? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Percaya, tidak percaya, tetapi mengambil second opinion, cari peramal yang lain. Yang ketiga, Anda tidak percaya, tetapi melakukan sebaliknya. Nah, jadi kebetulan mama saya, dia mengambil yang ketiga. Ya, dia nggak percaya. Dia cuma bilang, ya sudah, kalau mau mati, tetapi tetap kita harus berbuat baik. Ya, jadi tetap berbuat baik. Nah, singkat cerita, di dalam 1 tahun, ya, mama saya itu pergi ke wihara-wihara, pergi ke mana? Kalau nggak salah, pergi ke Kelenteng, Dana, Dupa, ya kan, atau Hio, atau Minyak, Pelita, segala macam. Terus juga pergi ke wihara-wihara, waktu itu masih
baca keng ya seperti itu, baca mantra atau liam keng ya seperti itu baca. Dan kemudian Bapak Ibu kejadian beneran ya. Di tahun itu dia keguguran dan kemudian banyak keluar darah. Nah, di saat-saat genting karena hasil daripada latihan ya, tiap hari berbuat baik, berdoa, sembahyang, ya kan, ke kelenteng, kalau ingat lewat di mana, singgah kelenteng, singgah mana gitu ya. Ketika waktu itu dia sedang pendarahan ya, jadi kaki sampai putih. Anda sudah tahu kalau kaki udah putih berarti darahnya sudah nggak ada itu ya. Kesadaran mulai menurun, tetapi ketenangan tidak menurun. Ketenangan dari batin, hasil dari pengembangan spiritual itu nggak turun. Sehingga menjalani saat-saat genting itu dengan sangat baik. Dengan sangat baik, dan pada akhirnya sampai sekarang masih hidup. Ya, kadang-kadang suka bertanya kan. Nah itu. Jadi inilah kita bilang jangan terlalu percaya ya, tetapi Buddha selalu bilang ehipasiko. Ya, apa yang diramalkan tidak 100% bisa kejadian kalau Anda melawan ya. Dalam hal ini Anda melawan karma buruk Anda sendiri, Anda berusaha memperbanyak kebaikan Anda sendiri. Disitulah kekuatan karma baik Anda akan melindungi Anda daripada karma buruk Anda. Ya, jadi jangan ketika Anda mendengar ramalan terus aduh ya, jalan sedikit dengar suara, aduh, ada apa di sini? Ya, orang bilang begini sedikit, aduh, penuh kekhawatiran, penuh ketakutan. Akhirnya membuat pikiran kita menjadi negatif, dan pada akhirnya kita stres dan apa yang diramalkan kebenaran terjadi. Ya. Termasuk juga kalau ciong ya, kalau ciong. Bante waktu, ini juga lucu waktu tentang ciong. Waktu ketika saya jadi Bante. Waktu Bante jadi Bante tahun 2013. Sinca itu 2014 kan. Jadi karena izin dari orang tua memang hanya 2 minggu. Izinnya cuma 2 minggu, sekarang sudah 8 wasa ya. Ya ketika izinnya cuma 2 minggu, kemudian Bante perpanjang dan sudah mau Sinca, baru mama saya ketemu Bante Kamsai di Buddha Metta. Terus Bante Kamsai cuma bilang begini, tapi untung ya kalau orang yang percaya ciong juga bagus. Jadi mama saya bilang, Bante, jadi Bante Wudo tuh bagaimana? Maksudnya sudah boleh pulang belum? Terus Bante Kamsai cuma bilang, oh jangan dulu. Tahun ini tahun apa? Macan. Nah, ini ciong kan? Iya ciong berat. Iya, jangan pulang dulu, di sini dulu ya. Ya jadi itu perpanjang lagi setahun gitu ya. Nah itu juga bagus berarti ya. Kalau percaya yang seperti itu juga. Nah jadi inilah ya yang kita bilang, boleh nggak percaya firasat? Boleh, tetapi percaya karma adalah hal yang lebih baik. Apapun yang terjadi di dalam diri kita, baik atau buruk, itu semua hasil daripada kita sendiri. Oleh karena itulah berusaha. Ya, berusaha, dan kita melihat bahwa pemahaman mengenai karma inilah yang menjadi kekuatan, kekayaan daripada upasaka atau upasika. Bapak Ibu sekalian, kalau Anda yakin dengan karma Anda, maka hidup Anda itu kaya. Kaya di sini, kaya dengan kebajikan sudah pasti. Karena Anda sudah yakin, kalau saya mau bahagia, saya harus berbuat baik. Nah itu ya, ini adalah 2 cerita contoh dari Bante. Dan tahu nggak ketika ciong, apa yang terjadi? Aduh Bante, nggak boleh ke rumah duka. Betul nggak ya? Nggak boleh ke rumah duka, nggak boleh lihat orang sakit. Benar nggak? Ya. Tetapi waktu 2014, saya itu ciong. Kalau secara astrologi ya itu ciong. Tetapi bagaimana? Sudah jadi Bante, terus diminta sama orang, Bante tolong ya ke rumah duka. Masa saya jawab, maaf ya, Bante lagi ciong, nggak boleh. Ya, kan nggak mungkin.
Bante tolong dong doakan saya di rumah sakit. Aduh maaf ya Bu ya, Bante lagi ciong nggak pergi. Nah itu, jadi ini adalah nggak mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya ya pergi ke rumah duka tetap pergi ke rumah sakit juga pergi. Ada apa-apa nggak sama Bante? Nggak ada apa-apa, biasa-biasa saja. Karena karma kita melindungi diri kita sendiri daripada hal-hal yang tidak baik itu. Ya, oke. Nah kemudian Bapak Ibu, berikutnya kekayaan daripada upasaka. Ya, di sini yang keempat adalah dakineyang atau ia tidak mencari mereka yang pantas untuk diberi di luar ajaran Sang Buddha. Oke. Jadi di sini yang kelima adalah yang tidak mencari yang pantas diberi ya. Maksudnya orang-orang yang di sini yang tidak pantas untuk diberi adalah orang-orang yang misalnya sifatnya jahat. Ya, sifatnya jahat dan menggunakan pemberian ini ke arah yang tidak baik. Nah, jadi misalnya kita kasih orang uang, terus uang ini sama orang itu dipakai untuk beli misalnya narkoba. Nah, itu nggak bagus. Atau dia dapat uang dari Anda, kemudian uang itu dilakukan untuk ya misalnya pergi main judi. Nah, itu nggak bagus. Nah, jadi ini adalah yang kelima. Jadi kita tidak menolong orang yang seperti tadi ya. Jadi kita menolong kepada orang yang pantas untuk kita berikan. Ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah ia memberi kepada yang patut diberi sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Ya. Jadi ia memberi kepada mereka yang patut menerima sesuai dengan ajaran Sang Buddha. Siapa yang bisa menerima pemberian Anda? Semua makhluk bisa menerima pemberian Anda jika kita memberi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang kita lihat pada saat itu. Ya, jadi kita melihat bagaimana mereka menderita dan kemudian kita bantu. Nah, inilah 5 ya kekayaan dari Anda sebagai upasika. Ya, yang pertama memiliki keyakinan, yang kedua memiliki latihan moral yang baik, murni dalam sila. Jadi kalau sila jangan diskon ya, Bante tolonglah Pancasila, tapi yang susah sekali itu musyawarah Bante. Ya minta diskon ya, jangan minta diskon. Murni di dalam sila. Yang berikutnya adalah percaya dengan karma. Apapun yang terjadi, bukan cuma Anda yang menderita sendiri di dunia ya, tetapi banyak orang yang menderita akibat karma-karma mereka di masa lampau dan berbuah pada saat ini. Oleh karena itu, apapun yang kita terima, baik atau buruk, berbahagialah. Ketika karma baik kita berbuah, bahagia. Oh, karma baik saya berbuah. Ketika karma buruknya berbuah, bahagia juga. Oh, syukur bisa bayar sekarang dan saya sadar ini adalah bagian yang harus saya terima. Nah, ini ya. Yang keempat adalah tidak memberi kepada orang yang tidak pantas untuk diberi dan memberilah mereka kepada mereka yang pantas untuk diberi. Jadi 5 ini adalah kekayaan daripada upasaka dan upasika sekalian yang kita dapat lakukan di dalam hidup Anda.